Jadi Bang Farhat ya, Farhat Abbas, kalau membela kaum lemah, si bapaknya almarhum NS itu nggak lemah ya Bang. Aduh mana tuh ya, ini ya, bapaknya nih si NS ini, dia punya geng motor, ya punya geng motor. Bentar, Saya siap membela bapaknya ini, siapa bapak kandungnya, untuk melawan orang-orang yang melaporkan dia. nih Ya, aneh kan? kita siap untuk membela tanpa dibayar. Ya Allah, tanpa dibayar, tapi yang lu bela tuh siapa Mas Bro? Aduh, itu memang masih kita tunggu nih. Masih kita tunggu. Yang lemah itu yang ambil labu, betul. Ya, ormas. Dia dari ormas. Aksinya siapa, terus apa yang saya perbuat, kan iya betul, saya benarkan. Tapi sebetulnya itu tidak marah betulan, saya cuma acting biar dia acting. Jadi saya marah, rambutnya dia panjang waktu itu. Saya potong rambutnya Ya Allah. biar menjadikan efek jerah ke dia. Kenapa alasan saya motong rambut? Biar nggak sakit maksud. Biar nggak sakit. Asia goblok, jadi awal itu nanya laki, nanya tuh ke aing gitu. Saya ambil golok, rambutnya panjang, ujungnya saya potong. Astagfirullahaladzim. Rambutnya ujungnya. Dipanggilnya Raja, si Raja sakit. Terus lalu Bu Risma bilang, kenapa nggak dibawa ke rumah sakit? Masih sibuk? Dia bilang, masih sibuk. Nah, kemudian dapat lagi foto yang lagi kita lihat di medsos beredar itu, yang di atas karpet yang dia lagi menggigit itu kan ada tuh Mas Densi. Yang ambil gitu tanggal 17 dikirim. Tanggal 17 dikirim, keadaannya udah begini. Ya bawa dong ke rumah sakit gitu loh. Ya udahlah. Apa tuh namanya dalam bahasa Sunda, saya tanya, kan pengertiannya, yang artinya bahwa ya udah ikhlas aja lah kalau misalkan mati nanti dikubur aja di dekat bapaknya. Ya Allah. Tanggal 18 baru dibawa Astagfirullah. rumah sakit. Aku nggak nangkep maksud omongan itu arahnya kemana ya? Kalau itu dikubur aja. Suka kayak gitu. Gila. Bener-bener ini mah udah jelas-jelas ini guys. Polisi kalau belum bisa nyimpulin nih, netizen aja lah yang turun nih. Nggak bisa kayak begini nih guys. Karena pertama kali dapat kabar anak teteh meninggal tuh dari siapa? Dari mantan suami. Dari mantan suami. Iya. Dia tuh ngabarinnya ketika sudah meninggal atau ketika Belum. pas masuk rumah sakit. Masih sakit sebelum mau meninggal. Sakitnya paru-paru. Tuh bilang penyakit paru-paru. Ini yang saksi ya. Sakitnya sakit paru. Sakitnya paru. Lihat, sakit paru. Iya. Ya, ada chatnya. Ada chatnya. Aku juga udah baca chatnya. Dia bilangnya sakitnya paru. Itu bapak bilang sama ibunya udah berapa hari sebelum meninggal dunia. Bilangnya sakit paru. Pas di podcast Densu bilangnya anak saya tuh nggak pernah sakit. Benar-benar mengerikan ya. Sosok yang mengerikan. Dan dia, lihat betapa sangat pintarnya orang ini. Gue bersumpah kalau lu memang pelakunya, Allah akan menurunkan azab segera untuk kamu ya. Sesegera mungkin. Aksinya siapa? Saya melakukan kenapa alasan saya motong rambut? Karena kalau rambut pak kan nggak sakit gitu. Ini Kenapa dia ngegolokin, motong rambut pakai golok, bayangin. Bisa gampang enteng ngomongnya, kurang ajar emang. Karena kalau di rambut nggak sakit, coba. Rambut kita digolokin, dianggap enteng sama dia. Ini orang kalau nggak segera nih, Bapak Polisi. Tolong ya Pak. saya nggak tahu siapa di belakang mantan istri saya yang Di belakang apa? Di belakang apa? ini siapa? Ini lihat nih orang ini. Istri saya nggak seperti ini. Saya tahu persis maka istri saya ini nggak seperti ini. Saya yakin, Haikul yakin 1 miliar persen ini ada yang Nario di belakang istri saya. Astagfirullah. Saya bukan sudon ya, tapi saya yakin ini ada sekali. Kenapa nggak dari dulu kalau berkata? Ini udah mau 13 tahun. Kalau Bunda datang sama tim Bunda, pengacara Bunda, mau menguak kejanggalan ini, saya setuju. Itu yang saya harap. Tapi kalau Bunda mau mencari-cari kesalahannya di masa lalu, besar-besar, Pak. Supaya tahu. Negasnya. Lu supaya tahu. Lu kayak apa orangnya? Saya
ayah daripada anak kamu. Astagfirullah. Sudah mengurus anak kamu. Saya sudah bikin meninggal dunia anaknya sekarang. Si anak kamu seperti ini. Ini nampak dia dari aku. Astagfirullah. Astagfirullah. Saya seperti ini. Jangan sampai nanti, karena ayah juga nggak sendiri pun. Ayah juga ada pengacara. Jangan sampai nanti malah manja. Jangan sampai nanti pengacara ayah juga boleh tuntut. Oh gitu. Oke. Kenapa ayah Nantangin lo ya. sudah nggak ada? Saya baik-baik aja dengan ibunya, dengan keluarga ibu. Kalau seperti ini, nggak tahu. Nggak tahu cara berpikir benar itu kemana, nggak tahu. Harapan ayah, ayo kita bareng-bareng mengurus kejanggalan ini. Anak bunda, anak saya meninggalnya tidak wajar. Ayo kita kuat. Ada apa ini? Kalau itu yang dilakukan, saya setuju buat. Tapi kalau bunda bikin saya seperti ini, saya menyayangkan. Bunda tidak salah sama anak. Ayah berdatangan dari Polres. Dari asal sampai memang bisa banyak bukan. Jadi justru bunda yang pansos. Mau terkenal tiba-tiba dengan momen seperti ini. Lu kali. Saya. Kalau saya di-upload di Facebook itu ada alasan. Satu. Gila nih. Guys. Dan tadi ibunya Nizam itu bilang apa? Ibu tirinya duit kan, duit buat pemakaman kan, duit buat ini, buat almarhum. Bapaknya juga udah galang donasi guys. Emang gelo ini, gelo. Nih. Jujur ya, hubungan sama ibu tirinya kurang baik. Bahkan anak saya sebetulnya ke saya jujur. Nih. Liatin nih ya, mana tuh? Nih, mana sih? Mana dia? Bentar. Menggalang donasi. Nih, dia menggalang donasi. Ya. Nih, ini orang. Teman-teman, itulah reaksi saya tentang kasus yang menimpa Nizam. Kisah ini benar-benar menyentuh hati dan membuat kita semua ikut merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Semoga kejadian seperti ini tidak pernah terulang lagi dimanapun. Semoga almarhum Nizam mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan. Amin. Dan semoga keadilan benar-benar ditegakkan untuknya. Buat kita semua, semoga kisah ini menjadi peringatan bahwa setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan kehidupan yang aman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya, agar saya bisa terus menghadirkan konten reaction lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.